berubah padi menjadi beras. Ngomong, kalian pernah lihat pertunjukan wayang Kiseno Nugroho? Wah, aku sering denger sih Kiseno. Almarhum Kiseno, aku tahu sih, cuman aku emang gak pernah nonton gitu. Dari pengamatanku sendiri sih yang pernah melihat, ya itu banyak sekali, memang banyak. Itu mencapai ribuan, belum ada yang di YouTube-nya ada, yaitu Dalang Seno. Ya kalau pagelaran wayang itu dilaksanakan di stadion, paling stadion itu penuh, ya kayak ya nonton sepak bola gitu. Wah, ternyata baik banget ya yang nonton. Sebenarnya kenapa sih alasannya, kenapa banyak banget orang yang penasaran sama pagelaran wayang kulit Kiseno ini? Mungkin nanti juga bisa jadi alternatif wisata buat orang-orang yang baru datang ke Jogja, jadi nggak cuma nonton film aja, tapi nonton wayang juga. Dari pengalaman yang saya lihat, itu karena penggunaan bahasa yang mudah ditangkap oleh kaum muda. Jadi kaum muda tidak susah menangkap maknanya dan dikemas dengan cerita ringkas tanpa mengurangi apapun. Kreatif dalam membuat gelak tawa penonton. Jadi penonton tidak bosan selama menonton. Wah, kreatif banget ya. Jadi sekarang gak hanya orang tua aja yang bisa paham, tapi orang muda juga bisa paham apa yang lagi diceritain. Oh iya, tadi kan kamu menyinggung tentang Merti Dusun nih. Kan biasanya kan sebelum pagelaran wayang kulit atau siang harinya pasti ada kenduri bersama satu dusun. Nah, biasanya kan ada sesajen tuh. Emangnya isi sesajen tuh apa aja sih? Menurut orang tua sendiri, isi sajian itu seperti sayur lodeh, nasi lemak, tempe, dan tahu goreng. Menurut orang tua sendiri, isi sajian itu seperti sayur lodeh, nasi lemak, tempe, tahu, kolak, ingkung, dan biasanya untuk dimakan bersama saat kenduri. Banyak juga ya. Rasa kebersamaan yang sangat kuat perlunya dilestarikan. Oh iya, belum lama ini desa tetanggaku juga nyelenggarain Merti Dusun dan ngadain pagelaran wayang kulit loh. Padahal kan dananya banyak. Dari mana sih dana tersebut? Menurut pengalamanku sih, masyarakat itu mengajukan proposal ke Dinas Kebudayaan untuk meminta bantuan atau suntingan dana dalam menyelenggarakan pagelaran wayang kulit atau yang lain, kayak ketoprak atau yang lain. Tak cuma itu, biasanya juga mengajukan dana untuk memberdayakan desa menjadi desa wisata, seperti pengajuan gamelan atau yang lain ya. Itu. Nah, aku juga pernah dengar nih dari orang gitu. Katanya ada mitos kalau kita nggak boleh melompatin gamelan karena takut yang nunggu si perunggunya itu marah ya. Terus ada juga yang kayak mitos lain, kita harus nonton wayang kulit sampai selesai, kalau enggak nanti bisa diikutin gitu. Agak takut sih ngomongnya sekarang, cuman gimana sih itu mitos atau fakta sih? Lalu untuk mitos yang beredar di masyarakat ya, itu seperti ini ya. Kita tidak boleh melompati gamelan. Karena kenapa? Ya karena ada penunggunya. Oke. Padahal itu ada penjelasannya. Itu hanya orang-orang dulu yang menghormati gamelan itu karena apa? Zaman dahulu itu besi kan sulit. Jadi janganlah dihargai itu loh. Hargai kerja keras mereka gitu loh. Kan susah untuk membuatnya. Lalu kalau menonton wayang itu harus sampai selesai atau tuntas. Kalau enggak nanti diikutin tokoh wayang itu. Ya itu ya cuma mitos. Faktanya sih agar masyarakat tuh mau melihat sampai akhir, jadi nggak setengah-setengah. Jadi pesan di wayang itu atau pagelaran itu bisa tersampaikan ke masyarakat. Lalu mengenai sesajen biasanya yang ada di Merti Dusun ya, itu katanya kalau nggak
ngirim sajen itu nanti arwahnya gentayangan atau nanti sajen itu dimakan oleh roh leluhur. Oke, tapi itu tidak semuanya itu nggak seperti itu, cuma itu hanya sebagai gambaran manusia. Misal dalam sajen itu kan telur itu digambarkan kelahiran kita, ingkung itu sebagai kematian kita, lambang kematian. Oke, lalu nggak cuma itu tuh dalam sajen itu adalah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi semua yang ada di sajen itu lengkap, jadi ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan juga gitu. Jujur itu make sense sih, cuman ya untung itu nggak beneran karena agak takut ya. Nggak beneran, tapi boleh percaya atau tidak itu kembali ke Anda semua gitu. Ya daripada kita bahas yang ngeri-ngeri ya, aku agak takut gitu. Walaupun bahasan kita setelah ini agak lumayan ngeri juga, cuman kita bisa bahas ini buat menambah pengetahuan. Setelah kita bahas tentang 2020, mungkin kita bisa agak nyerempet dikit nih di awal tahun 2021 atau 2021 ini. Kalian ngerasa gak sih kayak baru New Year, baru pembukaan 2020, tiba-tiba langsung banyak daerah yang kena bencana alam. Mungkin kita bisa bahas itu aja kali ya. Bagus, kelihatannya ya juga menarik. Kita semua tahu kan berbagai bencana alam yang sering terjadi di negara kita. Misalnya nih, gunung meletus, banjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami. Kalian tahu kan gunung-gunung di Pulau Jawa yang masih aktif? Ya tahu, misalnya Gunung Merapi, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Slamet, Gunung Arjuna, Gunung Semeru, dan gunung-gunung lainnya. Faktor pertama karena ada pertambahan volume magma yang ada di bawah gunung api karena akibat dari injeksi magma baru. Terus faktor lainnya adanya penkristalan magma di dapur magma dan juga dinding dapur magma runtuh sehingga dapur magma terjadi penambahan volume secara signifikan dan harus dikeluarkan. Aktivitas Gunung Merapi kan dapat dipantau dengan menggunakan peralatan atau teknologi yang sudah modern. Bagaimana sih caranya pemantauan bisa dilakukan? Pemantauan bisa secara instrumental, deformasi, dan visual. Pemantauan instrumental itu pemantauan gunung api menggunakan peralatan atau teknologi, antara lain pemantauan gempa bumi dan gunung api. Pemantauan temperatur atau suhu, uap, dan gas gunung, utamanya CO2 atau karbon dioksida dan SO2 yang keluar melalui rekahan di dalam atau sekitar kawah aktif. Pemantauan deformasi adalah pemantauan perubahan tubuh gunung api seperti mengembang, mengerut, atau tetap. Pemantauan visual atau pandangan mata dilakukan dengan mengamati perubahan bentuk puncak, bawah, kubah, dan asap. Tahu spesifiknya lebih ke warna dan ketebalannya yang keluar dari kawah aktif. Pemantauan kegempaan Gunung Merapi dipantau secara menerus dengan menggunakan 4 seismometer periode pendek ke 4 stasiun tersebut di sekitar puncak Gunung Merapi. Terjadinya gunung meletus bisa menimbulkan dampak apa saja ya? Kalau dampak negatifnya mungkin orang-orang udah tahu ya, kalau gunung meletus ini dampak negatifnya banyak banget. Ada korban jiwa, pencemaran udara, punahnya hewan, kebakaran hutan, awan panas, hujan batu pijar. Nah, tapi tetap selalu ada dampak positifnya karena kita semua tahu everything happens for a reason. Jadi selalu ada tujuannya. Bisa di daerah tersebut bisa jadi destinasi wisata baru gitu. Pembangkit listrik vulkanik juga bisa. Terus abu vulkaniknya tuh bikin tanah jadi lebih subur
dan juga materialnya pasir